Kisah Nabi dan Sahabat. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Ketika waktu untuk salat subuh tiba, Rasulullah akan berwudu. Tapi, sama sekali tak ada air. Padahal, yang akan berwudu cukup banyak. Para sahabat hendak sholat berjamaah bersama Rasulullah. Tentunya air banyak sangat diperlukan untuk berwudu. Rasulullah bertanya, apa ada kantung air? Seorang sahabat menyaut, ada, ya Rasulullah. Kemudian seorang sahabat itu membawa kantung air yang bahannya terbuat dari kulit kambing. Biasanya kantung air itu digunakan untuk membawa persediaan air ketika dalam perjalanan panjang. Kemudian Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas kantung kulit kambing itu. Jari-jarinya terbuka. Dari sela-sela jarinya memancar air yang bening sekali. Rasulullah kemudian berseru kepada Bilal bin Rabah, salah satu sahabat Rasulullah. Hai, Bilal, panggil orang-orang itu untuk berwudu. Orang-orang yang akan sholat subuh itu pun dipanggil oleh Bilal untuk berwudu dengan air yang memancar dari sela-sela jari Rasulullah. Bukan hanya berwudu, bahkan seorang sahabat Rasul yang bernama Ibnu Mas'ud sampai meminum air tersebut. Air tersebut memiliki rasa yang sejuk, seperti air yang memancar langsung dari sumber dalam bawah tanah. Air tersebut mancur terus sampai semua orang dapat berwudu. Itulah salah satu mukjizat yang dikaruniakan oleh Allah yang Maha Kuasa kepada Nabi Muhammad. Mukjizat merupakan karunia yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Setelah selesai menjalankan ibadah sholat subuh, Rasulullah duduk dengan para jamaahnya di masjid. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para jamaahnya, siapakah orang yang paling menakjubkan imannya? Salah satu orang dalam jamaah menjawab, malaikat. Rasul pun berkata, bagaimana malaikat tidak beriman, sedangkan mereka pelaksana perintah Allah? Berarti, jawaban salah satu sahabat tersebut tidak benar. Tentu saja malaikat beriman, karena mereka bertugas sebagai pelaksana perintah Allah. Kemudian sahabat lain menjawab, para nabi. Rasul pun berkata, bagaimana para nabi tidak beriman, sedangkan wahyu dari Allah diturunkan kepada mereka? Kalau begitu, sahabat-sahabatmu, ya Rasulullah, jawab sahabat Rasul pun berkata lagi, bagaimana mereka tidak beriman, sedangkan mereka menyaksikan mukjizatku, hidup bersamaku, mengenal dan melihatku dengan mata kepala mereka sendiri. Sahabat pun bertanya lagi, jadi siapa makhluk Allah yang imannya paling menakjubkan, ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, kaum yang hidup sesudah kalian. Maksudnya adalah umat yang lahir setelah para sahabat Rasul sudah tidak hidup lagi atau manusia yang hidup pada masa yang akan datang. Mereka membenarkan aku, padahal mereka tidak pernah menyaksikan aku. Mereka menemukan tulisan dan beriman. Mereka mengamalkan apa yang ada dalam tulisan itu. Mereka membelaku, seperti kalian membelaku. Alangkah inginnya aku bertemu dengan